Selamat datang di History Nusantara. Hari ini kita akan membahas kisah luar biasa dari Aceh. Tokoh kita adalah Teku Umar, seorang pejuang yang bukan hanya berani, tapi juga sangat cerdas. Strateginya begitu unik, sampai bisa memperdaya Belanda. Kisah ini terasa seperti film laga, tapi sungguh nyata terjadi. Perang Aceh pecah tahun 1873. Saat itu Belanda berusaha menguasai Kesultanan Aceh. Tapi mereka tidak tahu, rakyat Aceh bukan bangsa yang mudah ditaklukkan. Aceh waktu itu kuat. Kuat secara politik, kuat secara ekonomi, dan kuat secara agama. Ketika Belanda mencoba masuk, mereka langsung dihadang perlawanan sengit dari para ulama, dari para sultan, dan dari tokoh adat. Di tengah kondisi inilah Teku Umar muncul. Beliau lahir tahun 1854 di Maulaboh. Sejak usia 19 tahun, ia sudah ikut berperan. Teku Umar dikenal karismatik. Beliau pandai berdiplomasi, cerdas dalam strategi, dan sangat berani. Ia menikah dengan Cut Nyak Dhien, seorang pejuang tangguh yang juga disegani. Bersama, mereka menjadi pasangan paling ditakuti Belanda. Namun, yang membuat Umar benar-benar dikenang adalah satu strategi unik. Strategi perang tipu atau infiltrasi dari dalam. Tahun 1893, Teku Umar membuat keputusan mengejutkan. Ia berpura-pura menyerahkan diri, lalu bergabung dengan pasukan Belanda. Banyak orang mengira Umar berkhianat, padahal ini hanyalah siasat besar. Selama 2 tahun bersama Belanda, ia mendapat kepercayaan penuh. Ia diberi pangkat, diberi pasukan, dan diberi senjata. Belanda tidak sadar, semua itu akan dipakai melawan mereka sendiri. Sampai akhirnya, pada 30 Maret 1896, Umar membelot. Ia membawa lari 800 senjata, 25.000 peluru, 500 kg amunisi, dan 1.200 pasukan. Dengan semua itu, ia kembali ke hutan, melanjutkan perlawanan. Belanda benar-benar terpukul, bahkan tercoreng namanya.
strategi Umar bukan hanya menghantam Belanda secara militer, tapi juga secara psikologis. Ia membuktikan perlawanan bukan hanya soal senjata, tapi juga soal kecerdikan. Pemerintah kolonial Belanda bahkan menyebutnya musuh paling licik, sekaligus paling berbahaya. Sayangnya, Teku Umar gugur pada 11 Februari 1899 di Maulaboh. Namun perjuangannya diteruskan istrinya, Cut Nhat Hien. Teku Umar bukan sekadar pejuang bersenjata. Beliau simbol kecerdikan, simbol strategi, dan simbol nasionalisme sejati. Dalam dunia modern, kisah ini tetap relevan, tajam. Perlawanan tidak harus frontal, masuk ke dalam sistem, lalu memutarnya dari dalam, bisa lebih efektif. Inilah warisan berharga dari Teku Umar. Kisah Teku Umar mengajarkan, cinta tanah air bisa diwujudkan dengan banyak cara. Perjuangan tidak selalu terang benderang. Kadang justru datang dari balik bayang-bayang. Kalau kamu kagum dengan kisah ini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan cerita sejarah Nusantara berikutnya. Tuliskan di kolom komentar. Menurut kamu, strategi Teku Umar ini lebih cocok disebut licik atau jenius? Sampai jumpa di episode berikutnya. Hanya di History Nusantara.